Halo semua, video kali ini saya mau buat gaming PC build idea. Macam lama sudah saya tidak buat build idea sebab keadaan beberapa harga hardware sekarang susah mau rekomend gaming PC murah. Tapi saya rasa perlu juga saya teruskan konten macam ni sebab channel ini start pun dengan konten gaming PC build idea. Satu lagi kebaikan buat build idea kan, kita boleh nampak perubahan harga dari semasa ke semasa. Biasa kalau saya buat build idea semua PC hardware saya akan pilih online supaya senang cari harga dan senang pilih lah. Harga online dengan harga di kedai tidak jauh beza juga tuh. Oke, macam biasa build idea yang saya buat ni selalu saya akan pilih hardware yang at least keluaran terbaru dan masih lagi ada dijual baru lah, bukan yang second hand, bukan yang macam generasi-generasi yang lama sudah tuh yang kalau cari pun tinggal second hand saja. Oke, sini saya sudah compile satu build idea gaming PC yang saya rasa paling budget sudahlah untuk keadaan sekarang bulan Julai 2021. Build idea ni saya garanti boleh main semua game. Yang penting pandai setting saja bila main game lah. Bukan saja gaming tapi editing dan streaming pun boleh juga nih. Ini gaming PC build idea. Oke, tidak mau kesepanjang, kita terus kepada hardware pilihan. Untuk CPU saya pilih ini Intel Core i3 10100F. Intel CPU sekarang lebih murah daripada AMD, itu sebab saya pilih Intel. Dan lagipun AMD punya CPU sekarang macam teda, macam susah mau cari stok sebab memang teda. Ada pun gila-gila ada punya harga. Saya pilih Intel i3 ini yang paling kira paling murah, dan bagi saya Intel i3 10100F ni ataupun versi yang bukan F kan, Intel CPU i3 ini yang paling berbaloi bagi saya lah. Performance dia setanding dengan i7 6 dan 7 generation Intel CPU yang dulu. Memang setanding nih. CPU ni ada 4 core 8 thread. Base frekuensi dia 3.6 GHz dan max frekuensi 4.3 GHz. CPU ni ada include stock cooler. Macam biasa lah Intel memang include stock cooler. RM378. Stock cooler penting lah sebab supaya kita tidak perlu lagi beli aftermarket cooler untuk jimat itu cost. Kalau main game saja stock cooler oke juga tuh. Kalau kita tengok spek CPU ni 4 core 8 thread, CPU ni bukan saja sesuai untuk gaming tapi sesuai juga untuk streaming dan juga video editing, oke? Alright, untuk motherboard saya pilih ini BioStar H410 motherboard. Berbanding dengan Asus Gigabyte punya H410 motherboard kan, BioStar saja yang ada include M.2 slot SSD. Itu pasal saya pilih yang inilah. MSI pun ada juga tapi dia punya motherboard ada beberapa puluh ringgit lebih mahal daripada BioStar. Jadi saya pilih BioStar lah. Motherboard ni boleh support RAM capacity sampai 64GB dan RAM frekuensi sampai 2933 MHz. Motherboard ni bersaiz micro ATX RM259. Oke, build idea yang saya buat nih saya mau dia boleh main semua game. Jadi untuk graphic card saya pilih ini MSI GTX 1650 4GB GDDR6 graphic card RM1.499. Nah, ini yang bikin mahal nih. Kenapa PC sekarang mahal? Sebab harga graphic card. Kalau dulu GTX 1650 tidak sampai pun 1.000. Beberapa ratus ringgit saya tuh harga dia. Tapi sekarang yang bukan super pun mau 1.000 lebih. Sepatutnya yang super yang at least dalam 1.100, 1.200 begitulah. Super lagi lah mahal. Masa saya cari saya jumpa ini sih yang ada stok. Kebanyakan yang GTX 1650 yang jual 1.200 ke atas begitu habis. Semua tidak stok sudah. Oke, next RAM. Untuk RAM saya pilih ini Kingston Hyper 8GB 3200 MHz DDR4 RAM. RGB lagi. Sebab sekarang kotorlah semua orang mau RGB kan. RGB RAM pun sekarang bukan juga terlampau mahal lah. Kalau untuk gaming 8GB cukup. Sebab lain kali boleh tambah juga tuh. Harga ni RAM RM229. Oke, next storage. Untuk storage saya pilih ini AGI 256GB M.2 NVMe SSD. Oleh sebab motherboard tadi dia support M.2 jadi kita pilih M.2 lah, lebih laju daripada SATA SSD. RM229 juga. Sekarang kalau 120GB macam tidak cukup sudah sebab kalau kita tengok game sekarang semua pun makin besar dia punya size kan. Jadi pilih 256GB lah. At least ada 2 kali ganda dan lebih besar. Storage macam RAM juga, storage pun kita boleh upgrade bila-bila masa. Oke, yang seterusnya power supply. Untuk power supply saya pilih ini Cooler Master MWE 550W 80+ power supply. RM209.
550 watt cukup sudah nih. Oke, yang terakhir casing. Untuk casing saya pilih ini First Player Blackse BS3 tempered glass ATX casing, Rp154. Saya pilih ini bukan saja murah dan desain dia oke, tapi oleh sebab casing ini ada include kipas, sudah sedia include 4 lagi tuh, itu sebab saya pilih casing nih. Bagi saya kalau mau pilih casing, kalau yang ada include kipas sedia itu yang paling best lah, sebab itu yang kira salah satu yang paling penting kalau untuk casing lah. At least ada kipas di dalam, 1-2 pun cukup sudah tuh, tapi ini dia bagi 4. Oke. Alright, kalau kita tengok di sini semua jumlah keseluruhan dia, saya sudah try masuk cart lah supaya senang kita tengok dia punya price kan. Semuanya dalam Rp2.957. Kira mahal juga lah, tapi inilah yang paling murah nih kalau gaming PC sekarang. Oke. Beginilah price dia tuh. Yang Rp2.957 nih, saya tidak include shipping fee kalau kita tengok di sini, sebab kita semua nih tinggal di tempat yang berbeza. Jadi ikut tempat masing-masing. Mungkin ada yang boleh dapat harga yang lebih murah, atau kalau ada yang rajin boleh turun kedai berdekatan cari yang lebih kurang sama. Tidak semestinya sama brand tuh, macam exactly yang di sini. Tidak semestinya. Yang penting sama spek saja. Price dia lebih kurang, lepas itu performance dia pun lebih kurang. Oke. Alright, saya rasa itu saja. Saya tidak mau bagi panjang video ini. Kalau kita tengok di channel ini kan, untuk tahun ini lama sudah saya tidak buat build idea. Pasal harga gila-gila lah itu yang banyak berubah. Itulah sebab susah mau rekomend gaming PC murah. Itu sebab saya tidak buat build idea. Tapi bila saya tengok balikan start dari bulan ini, selain daripada konten lain, saya rasa saya mau continue untuk buat gaming PC build idea untuk setiap bulan macam dulu. Macam kalau buat konten macam ni kan, macam boleh banding harga dulu macam mana harga dia, sekarang macam mana harga dia kan, macam bagus pula. Selain daripada guide untuk orang-orang untuk buat PC, tapi kita boleh tengok juga perbandingan harga dari dulu dan sekarang. Alright, saya tidak mau bagi panjang video ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dan komen di bawah lah, oke? Alright, kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, bye.